proyek ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dua dimensi dari profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan gotong royong. Nah, anak-anak ibu, kita akan belajar tentang P5 PPRA. PPRA adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pelajar yang memiliki profil Pancasila dan sekaligus mengamalkan nilai-nilai Rahmatan lil Alamin. Kemudian tujuan utama P5 PPRA ini adalah yang pertama, membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu menumbuhkan karakter siswa yang beriman, berakhlak mulia, dan bergotong royong. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Rahmatan lil Alamin, yaitu menanamkan nilai-nilai kasih sayang, komunikatif, dan kolaboratif pada siswa. Nah, kemudian manfaat P5 PPRA adalah peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri, memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ya, mengerti ya Ibu? Nah, tema kita adalah kearifan lokal. Yang topik kita adalah senangnya menanam kecambah tauge. Ya, tauge merupakan bahan makanan yang sangat populer. Sering kan kalian makan tauge atau melihat tauge? Sering. Ada kadang ada dibuat di gado-gado, ya kan? Ada juga dibuat di dalam bakso. Kemudian di pembuatan mie ada juga kan? Diberikan tauge. Nah, di Indonesia juga banyak. Nah, di luar selain daerah kita, tauge itu bisa juga ditumis. Apa lagi? Hah? Nah, masak kecap, banyak kan? Nah, tauge ini juga bisa menjadi pelengkap yang menyegarkan. Nah, di sebagian pedesaan juga tauge ini juga menjadi sumber penghasilan. Dia juga bisa dijual menjadi sumber penghasilan. Nah, kemudian tauge ini juga sangat bermanfaat sumber daya yang ada secara optimal, karena tauge ini bisa ditanam di mana saja. Bisa ditanam di wadah yang sederhana seperti baskom, ya. Dia juga bisa ditanam di dalam polybag, juga bisa dengan tanah boleh, dengan kain boleh, dengan kapas juga bisa. Sangat sederhana. Jadi tauge ini sangatlah praktis dalam kita menemukan tauge. Kemudian melalui kegiatan menanam tauge juga kita mendapatkan kesabaran dalam hal menumbuhkan tauge, seperti dalam Asmaul Husna As-Sabur, artinya Allah Maha Sabar. Nah, yang mengajarkan kita kesabaran, kemudian mengajarkan kita juga ketekunan dalam merawat tauge, dan juga memiliki rasa tanggung jawab dengan kita menjaga tauge tumbuh dengan baik sampai kita bisa memanennya. Kemudian bisa kita masak dan kita makan sehingga bergizi untuk tubuh kita, dan kita menjadi sehat karena tauge. Dan juga kita bisa menghargai jerih payah sendiri dari hasil kita menanam, kita panen sendiri. Kita bisa menghargai bagaimana menanam tauge, dan kita bisa menghargai orang lain, karena orang lain jual tauge, kita bisa merasakan bagaimana menumbuhkan tauge, ya. Tidak hanya kita sendiri, tapi orang lain bisa kita rasakan jerih payah orang lain. Kemudian menanam tauge mendatangkan
tumbuh ya. Kemudian proses menanam kecambah toge. Yang pertama persiapan harus kita lakukan adalah rendam biji kacang hijau selama 3 sampai 8 jam. Nah, yang akan kita lakukan tadi seperti Ibu bilang, kita akan melakukan 3 jam perendaman. Kemudian tiriskan air rendaman dan pindahkan biji ke wadah yang telah disiapkan. Nah, setelah direndam, nanti dipindahkan ke wadah lain tempat tumbuhnya toge ya. Kemudian penanaman. Tutupi biji kacang hijau dengan kain katun yang telah dibasahi air bersih ya. Letakkan wadah di tempat yang gelap dan sejuk. Biar toge kita berwarna putih ya. Kemudian yang ketiga penyiraman. Nah, kita akan melakukan penyiraman. Siram biji kacang hijau dengan air bersih setiap hari. Pastikan kain selalu lembab jangan sampai biji mengering ya. Jadi kainnya harus selalu lembab ya, biar togenya tumbuh dengan baik. Kemudian pemindahan. Setelah 2-3 hari toge akan tumbuh dengan cepat. Pindahkan toge ke wadah yang lebih besar jika diperlukan. Nah, kalau tadi tempat kita kecil, kalau mau lagi kita pindahkan. Tapi kalau tempat kita cukup untuk dia tumbuh, maka tidak perlu kita pindahkan. Nah, kemudian cara perawatan kecambah toge. Yang pertama cahaya. Hindari paparan sinar matahari langsung karena toge butuh gelap dia warna putih tumbuh dengan baiknya. Kalau nanti dia terkena sinar matahari, maka togenya berubah warna menjadi hijau. Nah, kalau mau togenya hijau, maka kenakanlah dia sinar matahari. Tapi kalau mau togenya putih, maka dia tempat gelap diletakkannya. Tapi kita akan meletakkannya di tempat gelap nantinya atau kita tutupi ya. Kemudian air. Siram toge dengan air bersih setiap hari ya. Pastikan kain selalu lembab tapi jangan sampai tergenang air. Jadi airnya cukup lembab saja, jangan sampai airnya menggenang ya. Kalau menggenang nanti togenya jadi busuk ya. Jadi cukup melembabkan saja kainnya. Kemudian suhu kita simpan toge itu idealnya 20 sampai 25 derajat Celcius ya. Dimengerti ya Ibu? Nah, Ibu, setiap tanaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menanam toge, kita belajar untuk merawat dan menghargai ciptaannya Allah. Karena toge juga adalah ciptaan Allah ya. Mari kita jaga tanaman kita dengan baik agar kita bisa menikmati hasilnya. Ini adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah SWT yang Maha Pemberi rezeki, yaitu ada dalam Asmaul Husna Ar-Razzaq, artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, dengan kita menanam toge, kita mendapatkan rezeki dari toge tersebut, dan kita juga bisa mensedekahkan toge tersebut karena toge sangat bermanfaat. Nah, Ibu simak video cara menanam kecambah togenya ya. Simak dengan baik-baik. Ya.
bersih, wadahnya juga harus bersih ya. Kemudian disimpan togenya kalau sudah ditutup. Nah, boleh juga penyimpanannya setelah panen itu di dalam kulkas ya. Toge bisa disimpan di kulkas dapat bertahan selama 3 sampai 5 hari di dalam kulkas. Nah, kalau ada kulkas ya. Nah, saat menanam toge dan memanen toge, kita harus menjaga kebersihan tempat dan alat yang kita gunakan seperti Ibu bilang tadi, karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Mari kita jadikan kebiasaan menjaga kebersihan sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islam, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus, artinya ya, habis itu masukkan airnya ya. Kalau udah siap dicuci, masukkan airnya. Sudah itu sudah. Yang sudah siap bawa masuk. Bu yo ada cok. Cái đó chị hai có biết là hai biết nhiều.
Yang panjang, yang panjang. Tahu apanya? 2 cm ini. Tahu apanya? Cak. Yang hidung. Dia sendiri. Pegang tok le. Lanjut kan. Hai, pegang melempet pegang hanji budok. Silakan berbagi dari hasil panen kalian ke kelompok yang lain. Silakan ya. Ini hasil panen tadi kali. Nah, kita berbagi dongeng untuk saling berbagi. Seperti diajarkan kita harus sedekah. Dari hasil payah kita juga memberikan rasa untuk orang-orang yang lain ya. Apa yang kita dapatkan dan membersihkan harta yang kita punya dan menghilangkan rasa iri, dengki dan sombong kikir di diri kita. Nah, anak-anak sudah siap untuk mempresentasikan? Siap ya, laporannya sudah dibuat anak ibu? Sudah ya. Silakan maju ke depan kelompok 1 yang pertama untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengamati langsung proses pertumbuhan jamah lokil dengan bahan dan alat adalah wadah, kain, kacang hijau, penggaris, dan air. Kami mengamati selama beberapa hari. Dengan pertama, kami merendam kacang hijau selama 3 jam. Kemudian kami menyiapkan wadah dan kain tempat tumbuh kacang hijau. Lalu menanamkan kacang hijau di atas kain dan menempatkan kacang hijau di tempat sejuk dan gelap. Lalu kami mengamati dan mencatat perubahan setiap hari. Pada hari pertama, kacang hijau mulai berkecambar. Hari kedua, akar semakin panjang dan tumbuh batang. Hari ketiga, batang mulai kuat dan hari keempat kami memanennya. Kemudian kami saling berbagi hasil panen kami kepada setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke anak ibu sudah bagikan lembar evaluasi dan refleksi kan? Sudah, silakan dikerjakan ya anak ibu.
yang maha sabar. Kita perlu bersabar menunggu hasil dari kesalahan kita. Nah, kita sudah beberapa hari melalui proyek menanam toge. Sekarang anak ibu sudah bisakah menanam toge? Sudah. Karena dari menanam toge kita bisa, dari hasil panennya kita bisa memasak sendiri hasil panen kita sendiri. Bisa bilang buat apa aja? Bisa untuk menumis, apa lagi? Memasak apa aja? Masak kecap ya. Bakso ya, untuk pelengkapnya. Soto ya, banyak ya anak ibu. Nah, alhamdulillah dari hasil kerja kita dan atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan kita juga rasa sabar dalam merawat tanaman toge, dan kita juga mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Jadi kita tadi membagi hasil panen kita ya anak ibu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Anak ibu sekalian yang hebat-hebat, menanam toge seperti melihat keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari biji kecil yang kita tanam sampai menjadi tumbuh kecambah yang sehat dan segar yang bisa kita masak ya, untuk kita konsumsi. Sama seperti kita tumbuh menjadi pribadi baik melalui berusaha dan belajar. Nah, seperti kita rasakan sekarang ini, kita belajar tumbuh dan mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Jadi yuk anak ibu sekalian, kita jadikan proses menanam toge ini sebagai pengingat akan Asmaul Husna Al-Khalid, yaitu Allah Maha Pencipta dan Allah yang Maha Agung. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Sama-sama kita ucapkan hamdalahnya. Angkat tangannya